Terus kalau boleh tahu di Arab Saudi ya dari kemarin sejak lockdown ini berapa bulan nggak kerja Umi? Aku dari itu hampir 9 bulan. 9 bulan? Iya. Nggak kerja? Nggak kerja. Allah. Dan juga ini ya Tat, apa tuh kalau kita punya kasus katanya keluar juga kasusnya ya? Betul. Kalau ada laporannya. Betul. Jangan lupa pakai masker dulu sebelum kita berangkat. Masker ini cuma formalitas doang ya, paling cuma ditaruhnya di sini. Tapi kalau ini kalau nggak dipakai, aduh, langsung dapat SMS. Oke teman-teman, alhamdulillah pagi hari ini walaupun ngantuk ya, belum tidur dari semalam karena udah janji hari ini kita mau membantu nenek atau Umi Hayat yang akan melakukan proses basmah di tarhil ya, atau sidik jari ke tarhil. Jadi ceritanya Umi Hayat ini teman-teman kemarin diantarin ke posko kita atau ke rumah kita, itu sebenarnya pengen lewat tarhil. Jadi ada teman-teman kita yang mempunyai akses ke dalam tarhil. Sementara kan tarhil itu tutup ya. Ada teman-teman kita yang punya akses untuk membantu beliau masuk ke dalam. Sebenarnya kemarin itu kita pengen mengantarkan beliau ke tarhil kayak gitu, atau ke apa sih kalau kita deportasi ya? Iya, ke tempat deportasi WNA di Arab Saudi seperti itu. Cuman masalahnya kita kemarin tuh melihat kondisi beliau ini sudah tidak terlalu kuat lah istilahnya itu untuk menghadapi proses tarhil seperti itu. Karena kita tahu tarhil itu Masya Allah kita ngasih orang nyerahin diri, setahu saya ya, sepengalaman saya, nyerahin diri jam 8 pagi, itu jam 12 masih belum dibawa ke tarhil dan kondisi mereka masih belum makan. Nyampe ke tarhil pun atau ke tempat deportasi itu mereka masih nunggu proses basmah, pengambilan kamar dan lain-lain. Kadang itu sampai jam 4 subuh ya, jam 4 subuh itu belum makan kayak gitu. Istilahnya kalau ngelihat kondisi seperti Umi Hayat di belakang ini, kita merasa tidak mampu. Nah, jadi kita sarankan kemarin itu untuk lakukan proses kepulangan secara mandiri. Nah, buat teman-teman yang bertanya, seperti apa sih proses pulang secara mandiri bagi yang ilegal untuk seperti beli tiket sendiri dan pulang seperti orang-orang normal, seperti orang-orang resmi, bisa bawa koper, bisa bawa zam-zam, ya normal lah istilahnya kayak gitu, seperti WNI yang resmi kayak gitu. Nah, ini dia prosesnya. Semoga proses basmah hari ini itu diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ustadz Bashir Hamid ya, Masya Allah. Beliau barusan tahu sendiri di pembukaan video, beliau juga lagi tidur ya. Nggak tahu udah sholat subuh apa belum ini? Udah ya, Masya Allah, udah sholat subuh ya, udah sholat subuh. Alhamdulillah, kita sekarang ingin berangkat menuju ke tempat deportasi. Di sana kita sudah janjian dengan tim ya. Yang memang kita untuk program ini kita memang tidak ngambil apa-apa sama sekali. Karena ini memang Umi Hayat ini juga mau pulang ini pun dapat sumbangan dari teman-temannya kayak gitu. Jadi kita merasa terpanggil. Ada yang menyediakan tempat, seperti abang kita itu menyediakan tempatnya, suruh tinggal di sana. Dan saya dan juga Ustadz Bashir sekarang menyediakan tenaga lah istilahnya kayak gitu, untuk membantu kepulangan beliau. Ikuti terus perjalanan kita, seperti apa proses basmah atau sidik jari, pengambilan exit ya tadi ya, pengambilan exitnya beliau,
Exit itu apa sih, Tat? Kalau bisa dijelasin, exit itu apa sih sebenarnya? Kok penting banget kayaknya? Exit itu adalah surat pernyataan kalau kita keluar dari negara Arab Saudi ini. Oh. Itu namanya exit. Pernyataan kita Keluar. oh. Kita dari mamlakah ini, dari negara kerajaan Arab Saudi. Kenapa itu sangat penting? Karena itu merupakan dokumen yang akan disimpan oleh Saudi sebagai data diri kita kalau kita memang sudah tidak ada di Saudi. Dan juga ini ya, Tat, apa tuh kalau kita punya kasus katanya keluar juga kasusnya ya? Betul. Kalau ada laporannya. Betul. Jadi karena di Saudi ini sudah terintegrasi ya sistemnya. Jadi sekali kita sidik jari, itu akan keluar seluruh data diri kita selama berada di Saudi. Mau itu kasus, mau itu utang piutang kita dengan negara, mau itu masalah kepemerintahan, semuanya akan keluar. Oh, gitu. Makanya sistem di Saudi ini kita acungi jempol karena semuanya terintegrasi. Masya Allah. Hanya dengan sidik jari, data diri kita langsung terungkap. Tapi walaupun sistem terintegrasi hanya dengan sidik jari saja, saya akui sistem di Saudi ini sangatlah ketat dan tidak mudah diketahui oleh orang umum gitu loh. Hanya pemerintah saja yang bisa mengetahui, yang punya akses menuju ke sana. Umi Hayat berapa tahun? Mungkin 12 tahun atau 13 tahun lah gitu. Antara 12 sampai 13 tahun. Aku lupa soalnya nggak tahu tanggal berapa itu kaburannya, tanggal Masya berapa itu Allah. gitu. Datang ke sini umroh apa visa kerja? Visa kerja. Visa kerja. Oh, Masya Allah. Kaburan sendiri. Masya Allah, tapi sudah lama ya. Iya. Sudah sekitar 12 sampai 13 tahun. 13 tahun gitu. Dan sekarang memang yang dirasa kondisinya apa sih, sehingga kayaknya gimana sih, kayaknya nggak kuat gitu kok kayak ya sakit itu kaki aku yang nggak kuatnya gitu. Nggak kuat berdiri lama apa gimana? Iya, kalau berdiri lama nggak kuat, kalau duduk lama nggak kuat, harus duduk, kalau bangun sebentar nunggu itu dulu gitu sebentar. Ntar jalan, kalau jalan lama-lama ya nggak mampu lah, nggak kuat gitu. Terus kalau boleh tahu di Arab Saudi ya, dari kemarin sejak lockdown ini berapa bulan nggak kerja, Umi? Aku dari itu hampir 9 bulan. 9 bulan? Iya. Nggak kerja? Nggak kerja. Allah. Terus cuman kerja 1 bulan, jadi mungkin 10 bulan ya, makanya 9 bulan gitu. 1 bulan dari itu. Masya Allah. Pas hari itu udah lebaran, aku udah dari lebaran tanggal 6 langsung kerja 1 bulan, udah aku sakit itu, kurang darah gitu. Masya Allah. Jadi udah sampai sekarang nggak bisa kerja lagi. Kaki masalahnya, kalau badan ada alhamdulillah. Cuman kaki nggak mampu gitu, nggak bisa jalan gitu. Kalau kerja kan harus cepat jalan gitu. Terus selama ini tinggal di mana, Umi Hayat? Di mana aja sih, Jijah? Di mana? Yang malam mengambil uang dari mana? Oh, itu. Ya, di mamanya Jawad. Iya. Oh, tinggal sama beliau. Iya. Lama aku di situ. Masya Allah. Berarti selama ini nggak kerja ya? Iya, 9 bulan gitu. Dan numpang sama teman-teman ya? Iya. Nih katanya untuk pulang ini kemarin ada yang disumbang sama teman-teman, benar itu? Enggak, aku mah dikasih sama majikan. Ada yang ngasih? Yang dulu, kan aku pernah kerja di Rabek. 3 tahun. Aku soalnya keluar soalnya taptis dari Rabek itu polisi perempuan, jadi taptis. Jadi nggak boleh kalau umroh masuk ke Rabek. Terus aku keluar kerja di sini, aku dapat dari, aku ngomong dari, dikasih uang dari majikan, dikasih 2.500 dari saudara saya, mungkin kakak saya itu yang malam ngambil uang itu berapa, 2.000. Ya aku sisa punya uang bekas kerja, bahasa udah lebaran aku itu di sisa-sisa mau pulang ke Tarhil tadinya, ya aku nyisa 1.000. Itu aku ya buat jajan-jajan dari teman-teman, dari madam-madam, bekas madam yang kemarin madam. Masya dari Allah. Umi dari anaknya Umi, alhamdulillah itu ada rezeki aku. Amin. Buat jajan. Ya pokoknya semoga proses hari ini
basmahnya diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya oke teman-teman, kita lanjut nanti ke ke tempat atau ke Tarhil, ke Sumaishi ya, untuk kita berjumpa dengan tim yang akan membantu proses basmahnya beliau. Masya Allah, saya minta tolong sama orang ini karena beliau sudah sering membantu teman-teman kita untuk proses basmahnya kayak gitu. Dan alhamdulillah beliau juga tidak memungut biaya untuk masalah ini, karena saya juga minta tolong. Saya sampaikan kondisinya beliau seperti itu, maka alhamdulillah beliau mau membantu. Cuman beliau katanya nggak mau masuk kamera kayak gitu. Jadi ya harap dimaklumi nanti kalau memang nyampe ke sana kita tidak bisa meliput seperti itu, karena di sana juga kita terlarang untuk menghidupkan kamera atau mengambil dokumentasi seperti itu. Oke, kita lanjut nanti ke proses selanjutnya. Ya teman-teman, alhamdulillah si Uminya sudah masuk ke dalam Tarhil untuk melakukan proses basmah. Semoga beliau diberikan kelancaran. Dan sekarang kita mau sarapan dulu, sekalian belikan dia sarapan juga ya. Takutnya nanti pas keluar dari sana kelaparan, karena barusan juga kita belum sempat sarapan karena terburu-buru ya. Oke, ada nggak? Nah, kita mau sarapan dulu teman-teman. Di sini ada 3 makanan ya. Ini namanya pokmi ya. Ada pokmi bilbet. Kalau kata orang Mesir itu pokmi ya. Pokmi ya. Kalau saya mah bilangnya takmi. Tuh kita lihat di dalam. Keju, masya Allah. Kalau tuh ada takmiyahnya juga. bisa. Bisa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bih. Menurut Azam, ini takmiyah terenak katanya. Tapi Iya. saya belum pernah makan. Coba. Ana rekomendasikan ini. Takmiyah Sultan. Oh siap. Masya Allah. Oke deh teman-teman, kita mau lanjut makan dulu ya. Nanti kita lanjut kalau sudah proses si Uminya kalau sudah keluar. Kita doakan moga exitnya bisa keluar hari ini. Oke, alhamdulillah teman-teman, si Umi sudah keluar. Mi barusan di dalam diapain aja Mi? Cuman disuruh setik jari udah. Kok cepet Mi? Iya, enggak ditanya apa-apa. Enggak ditanya apa-apa, cuma Enggak, sidik jari. dipanggil langsung di Sidik jari, foto ya. foto. Udah. Langsung Umi yang pertama apa gimana? Ya enggak, orang-orang yang pertama dulu yang tadi. Teman-teman yang tadi semuanya. Oh. Tinggal satu itu di situ, dua orang lagi. Oh gitu. Iya. Oke deh, semoga nanti hasilnya lancar Mi. Amin. Kalau Cepet. beliau lancar, insya Allah tanggal 7 ada penerbangan Garuda. Kita Iya. ikutkan Garuda, insya Allah. Insya Allah, ya. Bisa pulang bawa koper dan oleh-oleh. Iya, Ya Mi ya. Iya. Insya Allah. Ih, cepet banget ya. Ada berapa menit, Tat? Mungkin setengah jam lah. Setengah jam lah insya Allah. Setengah jam. Cepet berarti prosesnya. Nggak seperti kemarin yang orang sakit. Saya ngurus orang sakit bersama Pak Zen itu ya. Itu Masya Allah lama banget prosesnya. Mungkin itu memang untuk jalur yang ini ya, yang khusus dari KJRI kemarin itu prosesnya lumayan agak-agak lama. Kalau yang ini Masya Allah cepet banget. Oke teman-teman, kita sekarang tinggal tunggu hasilnya keluar ya. Kita tunggu sampai yang bawa Umi barusan keluar. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang kita sudah pulang. Dan alhamdulillah tadi bayan safarnya si Umi sudah keluar, alhamdulillah. Cuman permasalahannya barusan itu SPLP nya mati. Nah SPLP nya masih saya minta diuruskan untuk diperpanjang. Sebenarnya kita datang langsung ke KJRI bisa gratis ya. Cuman karena saya Masya Allah kurang istirahat, dari tadi malam juga belum tidur, takut telat nganterin si Umi ini, saya bilang pasrahkan saja ke beliau. Nanti kalau sudah selesai SPLP nya, kalau sudah diperpanjang SPLP nya, nanti kita tinggal bookingan tiket. Dan insya Allah pada tanggal 7 Desember beliau sudah bisa terbang, sudah bisa pulang ke Indonesia insya Allah. Oke teman-teman,
Mungkin cukup sekian informasi kali ini. Jadi buat teman-teman yang ingin pulang secara resmi, ilegal tapi pengen pulang secara resmi dan pengen pulang secara terhormat ya. Kenapa saya bilang secara terhormat? Karena kita bisa bawa koper, kita bisa bawa baju, kita bisa bawa oleh-oleh. Ya sudah kayak orang resmi. Cuman kalau pulang lewat tarhil, kita ya pulang seperti gelandangan ya, seperti yang dibilang di awal. Kenapa? Karena kita ketika menyerahkan diri itu tidak boleh membawa koper, tidak boleh membawa apa-apa. Bahkan nanti HP dan lain-lain itu disita selama proses pendataan itu. Nah, jadi pulangnya pun nggak bisa bawa apa-apa, dan tentunya nanti ketika pulang dikarantina di Indonesia karena tidak bisa kita melakukan tes COVID sebelum penerbangan. Cuman kalau seperti ini, insya Allah kita bisa melakukan tes COVID lebih dahulu dan kita bisa pulang ke Indonesia, langsung bisa berjumpa dengan keluarga kita di Indonesia tanpa harus dikarantina. Baik teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila ada teman-teman yang ingin booking tiket, ada yang ingin dibantu proses seperti beliau, insya Allah bisa hubungin saya di 0503086845. Oke teman-teman, buat teman-teman yang juga mau PCR dari Indonesia bisa hubungi kita juga. Satu lagi, apa bagi yang majikannya cerewet, hubungi saya. Oke, nomor HP-nya Tat 050 ya. 272 1896. Tuh, kalau majikannya pengen tanya-tanya masalah penerbangan bisa langsung ke beliau ya. Nanti beliau yang akan jelaskan secara detail masalah penerbangan. Kalau ada yang bilang penerbangan saat ini tutup. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.